Ketemu lagi di Ngecapruk di Rumah Kayu. Ruang bercerita. Ya. Sehat Kang Woyo? Alhamdulillah. Bapak Hikmat kok. Alhamdulillah Om Woyo. Ya. Gimana Kang? Baik. Baik. Om Adi baik. Alhamdulillah ya. Di balik itu kita pengen ngobrolin tentang apa Kang Woyo? Soal gimana kita berusaha, tetap usaha. Ya tapi pastilah yang- kita berusaha membangkrut. Iya. Tapi gini Pak, karena mungkin perencanaan atau segmentasi pasarnya nggak Nah. dapet, akhirnya gagal juga kita. Nah betul. Jadi bisnis yang baik adalah bisnis yang bagaimana mampu memetakan segmentasi, targeting dan pasar seperti apa. Betul, karakteristik Kan segmen itu mah produk. ya apa normal lah dalam bisnis lah ya gitu ya kan. Iya. Dan memang kalau kita lihat semakin kembang tumbuh bisnis, Tumbuh kembang, Pak. tumbuh kembang. Pokoknya tuh harus bisa pinter-pinter ngemotret lah. Iya. Ngemotret segmennya bagaimana, targetnya gimana. Karena kan dinamikanya juga tiap ini berubah ya Pak ya. Betul, seleranya Kayak juga kemarin tuh beda-beda aku lah. lihat kayak ya rame lah kemarin ada industri sepatu lah yang udah jaya banget sebenarnya Iya. dari zaman dulu. Wah pabrik udah di mana-mana lah. Dan udah ya kalau dibilang sih udah sangat beyond lah zamannya pada zamannya gitu. Tapi pada akhirnya ketika kemudian dunia industri berubah gitu ya, segmennya berubah, Selera pasar juga selera pasar berubah, ternyata memang dia akhirnya tertinggal oleh Betul. bisnis-bisnis yang kemudian pada akhirnya mau terlibat dalam perputaran zaman tadi gitu. Dia bisa memotret karakteristik segmen, targeting dan positioning yang mereka bangun seperti itu. Jadi wah ini juga jadi cerita juga bos gitu kan. Nah, Betul. karena di sebelah kita memang adalah mentor bisnis kita Iya. dan juga di Ngecapruk ini sebagai dewan suhu bisnis dari para pelaku usaha gitu kan, dan sudah menggeluti puluhan tahun lah Iya. urusan bisnis ini pasti ya, apalagi dulu S2-nya juga bidang manajemen kan Yoi, gitu kan. Nah kita mengelola akan manusia. uji beliau di sini gitu kan, sejauh mana beliau mengetahui tentang apa yang disebut dengan STP lah gitu ya kan, STP. segmentasi, targeting, positioning lah gitu kan. Tuh Ji- Kang, gimana Kang gimana, kalau Kang? lihat Kang fenomena Enggak, sebenarnya kan sebuah produk gitu kan memang harusnya diciptakan untuk memenuhi kepentingan tertentu. Itulah disebut target pasar. Artinya kita harus berangkatnya bukan kita bisa bikin apa, tapi kita bikin untuk siapa. Nah kan Wah, ini bisa ya bikin untuk pertanyaan siapa kunci itu nih ya. pintar. Kunci. Iya penting. Bikin Makanya, untuk siapa, Untuk gitu siapa? kan. Ya jadi gini, jadi produk kalau dulu orang melakukan itu bukan dulu lah. Banyak orang sekarang yang melakukan itu atas dasar kesenangan, tidak salah. Karena misalnya orang mau Bisnis karena melukis, senang gitu ya? misalnya mau melukis, mau menulis, mau apa karena kesenangan tidak apa-apa. Sejauh memang orang itu paham betul bahwa untuk apa tujuannya. Komersil apa bukan gitu atau ya? komersil apa bukan. Kalau kita mau berbisnis pasti tujuannya komersil. Artinya kita harus tahu produk kita itu atau jasa kita itu untuk siapa. Misalnya kita mau bikin sepatu tadi. Untuk siapa sekarang? Nah, itu kan berarti kalau kita sepatu olahraga misalnya, kita mau membuat sepatu olahraga. Tren olahraga apa yang sekarang berlangsung? Lari. Misalnya Sekarang sekarang mah lari. lari. Sebelumnya kan bersepeda. Kan itu berarti harus memahami target dari produk tersebut. Target itu baik dari sisi penghasilannya, adanya di mana, hobinya bagaimana, seleranya bagaimana. Makanya kan sekarang ini sepatu lari gitu misalnya kan pakai warna yang macam-macam.
menyolok, Menarik lah ya, mencolok. mencolok. Itu kan berbeda dengan Sepatu. waktu lu zaman mahasiswa. Ya hitam putih. Hitam putih. Masih BW, Pak. Iya masih BW. Iya tapi kan berarti ada pergeseran. SD BW mah. Oh, iya, SD. Kuliah mah enggak dong. Iya tapi kan ini ada pergeseran tentang perilaku konsumen. Iya. Ada pergeseran tentang selera. Nah kita kan harus memahami selera itu sesuai dengan target kita. Jadi sebelum memahami selera, itu kita harus secara jelas ketika produk itu akan dibikin, itu untuk siapanya harus jelas. Dari situlah kita belajar tentang target itu, baik penghasilannya. Misalnya ada penentuan harga jual, ada modelnya, ada misalnya kebutuhannya, ada umurnya, ada psikografis, fisiologi, itu macam-macam lah di situ. Di itu makanya kemudian dari teorinya ilmu pemasaran yang harus kita lakukan itu adalah melakukan segmentasi. Pertama kan melakukan segmentasi. Jadi bisnis itu harusnya berorientasi pada untuk siapa itu. Nah, Itu untuk siapa segmentasi itu itu, kan dipilah-pilah dulu. oke. Jadi misalnya kita ingin bisnis rumah makan lah di Indonesia gitu ya. Misalnya ingin rumah makan di Indonesia. Kan kita lihat berapa yang suka makan makanan Bangka, makanan Aceh, makanan Padang, makanan Sunda, makanan Betawi. Nanti misalnya kita nentukan, kita mah mau makanan Betawi karena misalnya posisi kita adanya di Jakarta tapi pinggiran gitu misalnya. Di mana masyarakat Betawinya banyak di situ. Nanti kita lihat berapa daya beli mereka, itu kan menentukan harga. Bagaimana cara melayani itu menentukan standar pelayanan, gitu kan? Bagaimana misalnya perilaku mereka menentukan, misalnya mereka sering ngumpul berarti ruangan makannya harus disesuaikan. Kan itu kan menentukan berangkatnya adalah untuk siapa. Jadi pertama adalah untuk siapa. Segmentasi itu kan memilih pengelompokan, kemudian kita memilih salah satu atau dua atau tiga lah. Kemudian kita menentukan positioning kita. Kita itu akan berada di mana. Misalnya kita akan berada di tadi makanan Betawi. Kita posisinya di Jakarta Selatan misalnya. Yang masyarakat Betawinya relatif lebih banyak. Kita ingin dianggap sebagai restoran yang Betawi asli gitu misalnya. Itu kan positioning yang kita lakukan. Kita adalah rumah makan yang menyediakan Betawi asli. Berarti di situ ada pecak gurame, ada gabus pucung gitu kan, ada semur jengkol gitu kan. Nah terus tempatnya harus luas karena orang harus ngomong, berarti kan ada tempat untuk lesehan, ada tempat. Tapi kan Jakarta panas, berarti kan harus dibikin ada ruang ber-AC juga. Kan itu menentukan segmentasi seperti itu. Harga juga berpengaruh. Apakah posisi kita di daerah perkantoran atau misalnya di perumahan atau di jalan seperti itu kan menentukan harga juga. Nah itu yang harus diperilaku. Makanya kadang-kadang ketika kita banyak misalnya bisnis apapun lah itu gagal memahami pasar, kita memang walaupun produknya bagus tapi misalnya tidak sesuai dari sisi harga, tidak sesuai dari sisi pelayanan, itu bisa jadi gagal bisnisnya. Jadi memahami konsumen itu menjadi faktor penting ketika kita akan meluncurkan sebuah produk atau jasa. Nah, cuma biasanya kenapa misalnya tadi kan dibuka dengan ada perusahaan sepatu tiba-tiba dulu berjaya. Karena memang trennya berubah, kepentingannya berubah, makanya bisnis harus juga memahami tren, membaca pesan tren gitu loh. Jadi ada pesannya. Pesantren. Nah, ada pesantren. Kalau pesantren kan kita itu kan belajar. Tapi harus memahami pesan yang timbul dari pesan-pesan yang secara tersirat atau tersurat disampaikan oleh konsumen. Kan kita harus membaca itu. Misalnya konsumennya ingin kayak sepatu. Inginnya yang warna-warni. Inginnya yang empuk karena sekarang lagi lomba lari. Inginnya kan yang pakai ringan gitu kan. Tapi ada juga yang ringan kuat misalnya untuk trail run gitu, untuk naik gunung kan juga itu juga beda lagi segmennya. Makanya kemudian misalnya ada toko outdoor misalnya. Toko outdoor kan ada yang outdoor tropika outdoor gitu kan. Kan dia mengklaimnya outdoor itu ya dia mah spesialis untuk daerah tropis saja.
tidak mengklaim untuk misalnya Gunung es lah, es gitu. Dia tropis saja karena mungkin dia melihat yang tropis itu masarnya lebih besar, lebih besar. Itu kan pilihan-pilihan. Kan berarti kalau waktu melakukan segmentasi ini outdoor di mana? Di daerah tropis di seluruh dunia atau di daerah subtropis, dia memilih oh saya tropis gitu. Berarti perilaku orang tropis seperti apa? Berarti kalau orang outdoor camping di daerah tropis, siang panas, malam dingin. Ya kan berarti cari baju yang beda lagi. Berarti kan karakter produknya beda. Berarti konsumennya ingin bahwa saya bajunya cepat kering karena berkeringat. Tapi kalau dah malam tidak dingin, hangat. Nah, itulah perpaduan begitu sehingga produknya dipahami gitu. Kalau ada sebuah perusahaan sepatu gitu tiba-tiba bangkrut, bisa jadi waktu zaman itu dia sukses. Tapi perilaku konsumennya berubah. Segmentasinya sebenarnya segmentasi jelas, tapi perilaku dari segmen tersebut berubah. Berbeda antara waktu produk itu diluncurkan dengan kondisi sekarang. Nah, berarti ini Pak ya, pertama semakin spesifik yang kita bidik, targetnya nih semakin baik sebenarnya ya. Ya bukan spesifik, semakin jelas lah. Misalnya kan gini, misalnya di mobil itu kan ada mobil yang harganya murah toh. Tapi ada mobil yang sangat eksklusif. Dibikin mungkin hanya puluhan gitu. Limited, tapi kan itu harganya mahal. Kalau kita memang mau membidik misalnya mobil dengan harga murah, ya massal gitu ya. Berarti kan harus mass product. Tapi kalau mau eksklusif ya dibikin eksklusif sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa beli mobil itu. Tidak semua orang. Tapi kan nggak salah. Beberapa mobil, merek mobil memang dibikin hanya eksklusif sehingga orang punya pride, punya kebanggaan. Hanya orang-orang kaya dan super kaya yang bisa. Tapi ada orang yang memang ya kebutuhannya mobil untuk sarana kerja. Ya kan? Itu juga harus murah gitu. Makanya kan mobil-mobil China sekarang hebatnya teknologinya hebat, harganya murah. Betul. Mobil listrik juga kan dulu dominasi Tesla gitu kan. Sekarang kan ada Wuling, BYD gitu kan. Itu kan berarti beda segmentasinya gitu. Pak, kalau nih biar nggak ketinggalan nih kan ada misalkan dulu Jaya sekarang turun gitu ya. Mengenali tanda-tanda itu apakah harus riset terus-menerus nih di perusahaan? Iya. R&D penting berarti ya? Ya R&D penting, terutama produk-produk yang memang sangat terkait dengan perubahan perilaku. Kalau sekarang ya, sekarang di Indonesia itu kenapa misalnya gen milenial sama gen Z gitu ya, gen Z itu jadi perbincangan. Karena ya, mereka itu komposisi penduduknya 65%, 64%. Dan itu market gede banget. Itu market gede, makanya jadi itu berubah. Jadi ketika kita misalnya bicara misalnya ada market yang berubah, ya kita harus memahami perubahan perilaku itu. Nah, kayak sekarang tadi penduduk Indonesia itu sekarang komposisinya 60% itu milenial ke bawah. Berarti itu pasar besar. Tapi kan karakter milenial berapa? Usia bisa jadi di bawah 35. Penghasilan belum mapan. Harga menjadi sensitif. Tapi dia sangat pintar mencari barang secara online. Ya kan, misalnya perilaku itu kan harus dipelajari, harus dipahami sehingga ketika kita mencurulkan produk, kita akan jualan offline atau online. Kita akan berpromosi di online atau di offline. Kita akan menentukan harga sensitif apa tidak. Kita akan melayaninya bagaimana. Berarti kan karena dia terkoneksi dengan internet, kita harus cepat melayaninya. Kan beda semua perilakunya itu. Betul. Dan semua generasi kan punya karakter sendiri. Makanya sekarang katanya, sekarang itu selain era disrupsi digital, disrupsi teknologi digital, ada disrupsi generasi. Ada pergantian generasi baru. Makanya kayak toko sepatu itu bukan dia tidak bagus, tapi memang sudah ditinggalkan oleh konsumennya. Konsumennya sudah punya karakter sendiri. Beda ya. Ya kalau dulu sepatu hitam sama putih, kalau warna biru kita malu, mencolok sendiri. Iya dan sekarang sepatu lampu. Iya, laki-laki juga berani sepatu kuning loh. Iya, Yang warna dulu merah, mah Pak. jarang kuning, merah, Pink. Kan biasa. Coba sepatu olahraga lihat. Kan warnanya Iya. sampai ada perusahaan gitu kan, perusahaan sepatu kan,
mengklaim sebagai sepatu lari paling baik. Tapi coba lihat warnanya, kan ngejreng-ngejreng. Itu bagus ketika dipoto. Betul, Pak. Iya, bener. Makanya kalau ke GBK itu kayak pameran sepatu, Pak. Oh iya. Begitu gua lari di situ Gintung, wah beda. Karakteristiknya beda gitu loh. Iya Itu betul, tadi, karena kan gitu itu loh. ada, makanya tempat itu menjadi menentukan. Tempat itu menentukan. Misalnya kalau kita menjual sepatu misalnya di mall-mall kelas atas kan beda dengan di mall-mall kelas pinggiran. Sama di mallnya, tapi kan Segmennya Tapi beda gitu segmennya ya. beda. Yang beda. dijualnya pun kadang-kadang harus beda. Nah, gitu loh. penjual-penjual itu harus memahami itu di mana posisi tempat, psikografis, terus misalnya psikososialnya gitu kan. Harus udah terus geografisnya juga, psikogeografisnya juga harus paham. Dia sebenarnya perilaku itu tergantung juga geografis. Makanya kalau di Indonesia, mall itu kan ada mall kelas atas, kelas bawah. Iya. Nah, mall-mall kelas atas mungkin barang-barang mahal pertama masuk ke situ. Kedua mungkin digeser ke mall menengah, ketiga di mall ke bawah gitu kan. Itu kan bagian, mungkin keempat sudah sales, sudah pameran, sudah apa. Makanya kan toko-toko olahraga kan banyak tuh. Yang karakternya beda-beda gitu kan. Karakternya beda-beda. Mungkin kalau kita mencari produk terbaru di official store-nya. Tapi begitu yang diskon-diskon jangan di official store, di yang geser, lain kan, gitu kan. kayak. Dan bahkan tadi juga yang kata Bapak tadi bilang bahwa karakteristik generasinya beda. Karena ada kayak kemarin aku ngeliat pengen beli jersey timnas misalnya kan gitu kan. Wah, di mana nih store-nya? Gak ada store-nya, Pak. Susah nyari store-nya gitu. Ternyata memang penjualan terbesarnya itu memang online. Gitu. Iya. Karena market generasinya tuh Beda ya. beda banget gitu loh. Padahal sebenarnya itu produknya cukup terkenal banget lah di Indonesia. Iya, gitu. yang mencari offline membuktikan bahwa dia orang lama. Iya. Wah, lama Benar. banget. Iya betul. Iya, Karena dia tidak sesuai habitnya, makanya dia kenapa tidak menyediakan di store-store tertentu, karena dia sadar segmennya adalah beda. anak muda yang lebih akrab, yang lebih gampang Dengan menjual lewat digitalisasi online. gitu Ya udah, itu jual di situ. Walaupun orang-orang kayak lu ada juga Ada di, juga. tapi nggak kebidik gitu ya. Bukan nggak Oh, kebidik, nggak kebidik. barangkali dia berhitung berapa Oh, iya. persen. Berapa persen gitu. Kan ngapain Memaksakan gitu ya. bukan menghabiskan energi untuk pasar yang kecil. Iya, yang 0, mending gitu pasar ya. yang besar aja. Dia memilih itu gitu. Benar juga sih di. Betul. Masalahnya itu di online lebih enak di. Kalau gue Iya, bagi anak-anak muda online Online lebih enak, bagus. iya. Bagi orang tua seperti gua, ya gagap-gagap juga. Percaya nggak ke sini? Nah, kan Transfer duit berasa nggak gitu loh. Dites dulu, Pak. Kalau diraba misalnya dulu baju nih tuh barangnya gitu iya. kalau barang ini kan Pak gitu kan. Baju tuh enak enggak nih bahannya kalau misalnya baju ya. Nah, itu dia. Kegedean apa enggak gitu kan. Kalau Iya, lu sih tapi kayak kan, gitu ya kan? tapi kan begitu bahwa kita bukan berdebat mana yang lebih baik, Itu pilihan. mana yang lebih cocok bagi Dengan produk karakteristik kita, produk kita. mana yang cocok dengan target kita. Kalau targetnya anak muda, online pasti. Makanya tadi masuknya adalah barang ini untuk siapa. Betul. gitu Makanya loh. untuk siapa, bukan barang. Jadi perdebatannya begini. Kan sukalah, apalagi di industri saya sepertinya. Kok ada buku bagus tidak laku, ada buku biasa saja laku. Itu memang momentumnya beda. Jadi mungkin buku bagus itu dulu dibutuhkan, tapi sekarang karena ada perubahan perilaku konsumennya, ada perubahan karakter pembacaannya yang ini berubah gitu. Itu mah balik lagi ke selera lagi gitu. Iya, balikan selera. Makanya Membaca pasar lagi. karena apa? Selera itu tidak bisa diperdebatkan. Dan itu dinamis Selera terus, itu Pak, ya? harus dipelajari. Kalau kita pelaku bisnis, kita mempelajari perilaku. Misalnya gini, orang ada toko kopi lah misalnya, toko kopi, dia membangun toko kopinya dengan lewat Gojek gitu dulu kan. Karena dia sadar betul konsumennya adalah perempuan. Iya benar. Perempuan, makanya dia bilang perempuan karena posisi dia dekat perkantoran, minimal dekat lah. Dia mengaktifkan Gojek gitu misalnya, GoFood sehingga orang pesan lewat GoFood. Dan makanannya apa yang belakangan dikenal sebagai es gula aren gitu, kopi gula aren. Diduplikasi oleh banyak orang banyak toko kopi. Tapi kan es gula aren itu memenuhi selera
perempuan perempuan. yang memang disinyalir itu banyak. Gitu. Nah beda dengan misalnya kayak lo kopinya kan kopi garis keras, kasih hitam kan, Pahit lagi. pahit gitu kan beda. Iya. Iya kan? Aliran hitam. Aliran hitam. Kan ada aliran coklat, aliran Iya, coklat. Itu kan aliran beda-beda. coklat. Nah, kita mau membidik mana? Kadang-kadang kita penting seperti itu, tapi ada toko kopi kan misalnya ngebidiknya adalah untuk sebagai tempat yang ngobrol. Makanya kopinya sebagai- mahal. Kopinya mahal, tapi ruangan Karena untuk jualan suasana. Jualan suasana, AC, ber-AC, orang wifi tersedia, list calokan tersedia, orang ngobrol, berbisnis di situ gitu kan. Tapi ada juga toko kopi kan yang sederhana saja. Nggak perlu gede-gede gitu ya. Iya, hanya gede-gede aja, orang ngobrol aja. Itu kan pilihan-pilihan yang harus kita lakukan. Nah, sebaiknya memilih konsumen, menentukan produk itu dibangun saat kita baru memulai bisnis. Disitulah pentingnya konsep berbisnis. Jadi Base-nya data lah ya. iya, jadi harus ngomongin mapping persaingan gitu, mapping produk, mapping market, mapping kondisi keuangan, mapping SDM. Tidak bisa misalnya kita mau target anak muda, SDM kita tua, nggak bisa. Seleranya pasti berubah. Nggak nyambung Nggak lah ya. nyambung. Kalau kita memang mau target anak muda, sebaiknya karyawan-karyawan Libatin itu gitu juga itu. Atau kitanya pun harus berselera muda. Iya. Jadi jangan ingin membidik pasar Mudah. muda, kita tidak memiliki kekuatan. Bisa jadi produk kita gagal, bukan karena produk itu tidak bagus, tidak cocok sama anak muda. Iya. Energinya beda. Energinya beda, makanya harus sesuai antara kemampuan kita dengan target yang akan kita bidik. Itu tadi pertanyaan kuncinya. Kita bikin produk buat siapa gitu Buat kan? siapa, Itu iya. yang paling penting tuh. Dan ukuran kapasitas kita sanggup nggak energinya ke situ. Betul. Iya. Kalau nggak sanggup ya jangan melakukan STP balik, bidik lagi targetnya yang sesuai lebih dengan terukur lah ya, terukur. gitu kan. Bisnis itu gagal seperti itu. Misalnya gini lah, kenapa misalnya jualan minuman dingin laku di Jakarta Utara? Ya panas banget, Pak. Ya panas. Berarti ketika kita menentukan target untuk jualan dingin, berarti Jakarta Utara lebih potensial dong. Daripada Daripada selatan. Bogor Ya, misalnya. daripada Bogor, benar. Dari Bogor. Itu kan jadi pertimbangan. Tapi kan harus ngelihat jumlah penduduk Jakarta Utara berapa banyak. Bogor berapa gitu Berapa ya? banyak. Kan itu kan dihitung. Sekarang usianya Jakarta berapa, Jakarta itu kan harus dipelajari tuh. Semua harus dipelajari kalau kita menentukan wilayah, pemasaran atas dasar wilayah. Sama kayak kemarin aku ke Bandung sama ke Bogor, Pak. Aku lihat Bandung itu tiap sudut jalan pasti ada kafe baru. Pas ke Bogor aku ngeliat gak banyak kafe, Pak. Gitu. Aku tanya sama istriku kan, ya kenapa ini kalau Bandung ini kok banyak banget tiap waktu ada tempat nongkrong. Karena memang orang Bandung senang nongkrong, Pak. Orang Bogor nggak senang nongkrong, gitu kan? Kenapa nggak senang nongkrong? Ternyata hujan, Pak. Kotanya kota hujan. Kota hujan, ngapain gua nongkrong kalau hujan kan? Bukan Akhirnya tempat nongkrong. memang nggak banyak kafe di Bogor, itu jarang banyak kafe lah, gitu kan? Jadi pertumbuhan kafe itu nggak secepat di Bandung, gitu di benar, Bogor itu. Oh ternyata memang tadi karakteristik demografinya beda ternyata. Gitu. Iya, makanya mempelajari kayak gini lah. Dan misalnya sejak zaman Belanda itu juga sadar betul Belanda itu. Ini sejarah banget nih. Bener sejak gini. Misalnya ini kenapa? nyambung nih dengan Iya, karena kan sebagai- ngomongnya tadi kenapa Bandung, kenapa Bogor. Iya. Bogor itu kan kota peristirahatan bagaimana? Iya. Buitenjok namanya juga. Bandung itu kota aktivitas bisnis. Ketika para orang-orang kaya di sekitar Bandung turun ke Bandung, makanya bikin Planter Priangan Planter. Priangan Planter, makanya ada Gedung Merdeka di situ. Kan ada Braga di situ. Braga itu kan kota ekonomi. kawasan ekonomi. Orang belanja. Kalau di Bogor itu kan Istana Negara di Bogor gitu. Orang pejabat-pejabat di situ. Pejabat-pejabat kan tidak bisa sebebas para pengusaha nongkrongnya dong. Iya, Dia iya. terikat oleh Iya. aturan-aturan Negara. aturan. Nah, makanya mungkin itu salah satu, saya juga belum jelas. Tapi kalau orang-orang swasta kan butuh sosialisasi, butuh menunjukkan bahwa gua orang sukses loh. Orang-orang pejabat
dia udah tahu ini jabatannya apa gitu loh. Orang kan Nggak perlu nunjukin ya. nggak perlu nunjukin. Orang udah tahu duluan. Udah tahu duluan dia Oh. pejabat apa, Iya. asisten residen, Iya. gitu kan, kepala perkebunan. Kalau ini kan, oh ini orang kaya baru nih, Iya, kan iya, harus iya. menunjukkan kan, gitu. Itu aja, itu dari situ saja beda. Makanya kemudian karakter kota itu memang sangat ditentukan oleh masyarakatnya. Masyarakatnya mau berkarakter seperti apa. Cuaca juga menentukan juga kali ya. Iya, cuaca menentukan. Makanya kalau di Bandung modis-modis. Iya benar. Karena orang bisa pakai jaket, bisa pakai baju Iya. macem-macem dong. Jakarta enggak. Pakai jaket kita udah. Enggak, kan? Udah berat tuh urusannya Iya kan? tuh ya. Makanya di kota-kota yang dingin, mode berperan loh. Industri Iya. mode berperan. Benar. Iya kan? Oh gitu ya, Pak? Iya dong, Iya. Paris kan Paris. berkembang. Bandung Bandung. itu kan Paris Panjapa. iya Paris Panjapa, Bukan. tapi kan Fashionnya. fashionnya, Iya. Fashionnya kan dulu itu Jaket. C59. ya kayak C59, terus misalnya yang itu orang jualan sepatu Cibaduyut. Cibaduyut, Pajaran, bukan itu istilahnya itu kalau ada toko-toko baju gitu kan. FO kan di Bandung Astro. mulainya. Iya. Kan di Bandung karena industri fashionnya memang cocok dengan lokalitasnya. Jadi kalau kita memang industri fashion, perhatikan daerah. Itu juga bagian dari segmentasi sebenarnya, target pasar yang akan kita bidik. Makanya kalau misalnya kita kulineran di Bandung, Udah cocok tuh. Jalan Rio itu berkumpul para kulineran. Iya. Karena apa? Yang makan orang Jakarta yang ingin suasana baru. Ya Adem, kan? makanya dibilang Adem. adem. Begitu ke arah Gede Bage udah sedikit tuh Iya. kulineran tuh. Banjir, Pak. Iya maksudku itu kan berarti kan menentukan karakter, Iya, bukan banjir, bukan menentukan banjir, karakter. karakter, Kan Pak, kita ngomong karakternya. tadinya adalah psikografis, Iya. berarti targetnya mana gitu. Itu kan target atas dasar wilayah, nanti target atas dasar umur kan beda lagi. Target atas daya beli gitu loh kawan. Profesi juga ya. Atas profesi gitu. Misalnya kita mau jualan baju outdoor. Misalnya kenapa sekarang rame outdoor gitu kan? Misalnya lah sampai ada pameran outdoor di JCC gitu kan. Itu karena memang anak-anak muda sekarang menjadikan gaya hidup outdoor, entah camping, entah naik gunung, trekking, mountaineering, itu kan rame sekarang. Iya. Tapi sekarang orang ingin bergaya. Karena tadi industri sosial media teh ya. Ada industri sosial media kan, orang bergaya loh, bajunya bagus, fotografer berdandan. kan, Dulu zaman saya SMA naik gunung itu nggak perlu dandan. Sekarang orang yang trekking Dandan. yang dandan loh. Iya. Foto, Karena Pak. apa? Foto, Pak. Iya, karena harus diposting di sosial media. Kan itu menunjukkan bahwa memang telah berubah perilakunya. Saya hanya mau menunjukkan bahwa ini loh perilaku konsumen itu berubah dari waktu ke waktu. Sama gitu. tulisan itu penting banget nih. Sama tulisan. Jadi kita foto. Caption. Di situ ada tulisan puncak gunung Oh. apa. Wah, Itu penting kan? iya, untuk Iya kan? menentukan bahwa selfie itu ergo sum. Aku foto maka aku ada gitu. Tapi itu itu karena apa? Karena itu menunjukkan bahwa dia memang penggemar olahraga. Iya. Tidak semua orang bisa mencapai seperti Betul, itu, kan gitu kan? It- Makanya sekarang di aplikasi-aplikasi entah Strava, entah Sunto, entah Garmin, kan jarak tempuh bisa diposting. Iya, benar. Iya Benar, kan? benar. Itu juga menentukan bahwa makanya kenapa muncul Garmin misalnya Sunto ataupun misalnya merek-merek jam outdoor lainnya. Itu kan untuk menunjukkan bahwa itu bagian dari Gaya hidup. gaya hidup. Iya. Dan mereka kan rame. Itu target mereka gitu loh. Emang begitu. Emang gitu. begitu, makanya misalnya kayak Garmin, kayak Sunto kan ada khusus untuk pegolf, khusus untuk pelari, khusus untuk Itu fiturnya juga beda tuh, Pak. Fiturnya beda-beda, Beda, macam-macam. Ada yang misalnya kena matahari ngecas sendiri gitu Oh, kan. gitu ya. Kan menjadi beda-beda kan. Berarti kan itu tajam segmentasinya. Nah, kita itu membuat produk apa saja gitu harus memahami targetnya. Sekarang lagi ribut misalnya gini. Ada rekomendasi Depdikbud tentang buku bacaan sastra kan sekarang lagi ribut. iya. Itu sebenarnya buku sastra. Ribut karena misalnya terlalu vulgar bahasanya, ada unsur kekerasan. Buku itu sebagai buku sastra sih baik-baik saja.
tapi menjadi Ketika buku yang direkomendasikan untuk sekolah, Itu itu masalah. jadi salah Problem. karena bisa jadi buku itu tidak cocok Tidak dengan cocok. target sekolah. Kalau mahasiswa atau umum oke lah. Boleh, gitu tapi kan. ketika ini dianggap sebagai buku yang direkomendasikan untuk siswa sekolah, tidak, itu kan berarti dia tidak mampu Memahami membaca segmen, segmen gitu loh. Bukan bukunya yang salah, tapi tidak cocok bagi pembacanya. Placementnya nggak tepat. Placementnya tidak cocok, makanya marketing juga urusan placement, urusan distribusi. Betul, Distribusi itu berkaitan dengan target pasar mana yang akan kita bidik. STP tadi balik lagi. Iya, ya. balik lagi ke situ. Nanti ngomongnya branding, ngomongnya Iya. komunikasi pemasaran, itu lain lah. Nanti akar-akarnya banyak tuh. Banyak akar-akarnya. Ini baru awal jadi STP tadi, sarjana terapan. sarjana terapan pertanian. Tapi ya itulah tadi ya, Kang Uyo Iya, ya. iya, iya. Jadi penting banget lah kita memahami tadi STP tadi, segmentasi, targeting, sama positioning gitu loh. Sehingga ketika teman-teman yang mau berbisnis tuh ya mapping dulu semua sampai bukan soal apa tadi? Yang penting harus jelas gitu ya. Bukan soal benar dan salahnya. Bukan tapi- benar salah. Tapi kejelasan tadi, segmennya mau kemana, targetnya apa gitu kan. Pas apa enggak nih? Pas Pas apa enggak? Harus teruji lah. Jadi produk itu bukan tentang produk kita, bukan kepada kita, tetapi produk ini buat siapa Betul. kan gitu. Bukan kita bisa buat apa? Heeh. Terbalik. Tapi siapa nih yang harus Siapa kita support? membutuhkan apa? Gitulah. Itu tuh. Pentingnya bagi Penting. teman-teman yang mau berbisnis atau sedang berbisnis tadi, bagaimana produk teman-teman itu yang memang tadi ini buat siapa sih gitu. Kalau buat pemula yang ribet kan kalau harus riset segala macam. Pokoknya jawab aja tuh pertanyaan itu. Ini produk ini buat siapa? Ya misalnya sekarang gini. Kenapa sekarang mall di Bekasi banyak? Karena penduduknya semakin Betul. Jadi kota terbesar kedua setelah Jakarta. Jakarta itu bukan Surabaya lagi. Bekasi. Bekasi. Oke. Karena jumlah penduduknya Makin membesar. besar. Ketiga memang Surabaya. Tapi keempat bukan Bandung. Medan. Udah. Depok. Oh, Karena iya. jumlah penduduknya lebih banyak. Berarti mall, kebutuhan penduduk kan menjadi lebih banyak kan. Demand-nya semakin banyak, otomatis Makin supply-nya juga banyak ya. Gitu. Makanya tidak heran kalau misalnya banyak apartemen di Depok. Terus Mall juga kemudian mall, kemudian sekolah gitu kan, bisa di Bekasi juga seperti itu kan. Tapi kan itu mencerminkan gini, kalau ketika kita misalnya mau mendistribusikan produk, itu harus paham lah. Di kota mana, posisi apa, Mapping berapa betul jumlah lah ya. penduduknya. Karena karakteristiknya bisa jadi Bisa beda-beda. beda. Jadi ada satu produk mungkin laku di sini, belum tentu Belum laku tentu di tempat daerah. lain. Misalnya ada merek rokok misalnya, laku di tempat tertentu, tapi tidak laku di tempat lain gitu. Atau bahkan makanan juga dimodifikasi tuh. Kalau dia berpindah ke daerah tuh ya kan. Betul. Bisa jadi Makanya gini, rumah makan Padang Betul. beda. Rumah makan Padang yang dijual di Padang rasanya beda dengan Iya, yang dijual di yang Jakarta. di Jakarta. Judulnya rumah makan Padang. Taste-nya pasti sudah disesuaikan Sesuaikan dengan Jakarta. dengan Jakarta, dengan umumnya orang Indonesia lah. Karena memang nggak ada sih nasi Padang di Padang nggak ada. Nasi kapau ada. Nggak ada, Bos. Rumah makan Padang di Padang tuh nggak ada nasi kapau. Nggak ada. Tapi rumah makan Sunda di Sunda ada banyak. Ada banyak. Orang Jogja nggak ada, gudeg Jogja di Jogja nggak ada. Tapi mie di Aceh juga ada, mie Aceh ya. Mie Aceh. Oh, iya. Ada, mie Aceh. Disebut juga tuh mie Aceh itu. Oke, kalau gitu Oke. Kang Uyo keren lah ya. Pokoknya mah. Pokoknya nama jangan sampai buang duit buat usaha. Nah, yang salah lah Salah. gitu ya pokoknya. Jangan sampai bangun bisnis tapi segmen salah, target nggak jelas, Ya positioning makanya nggak jelas. makanya gitu bikin kan. konsep dulu lah. Jangan ngikut-ngikutan lah, belajar Jadi dulu. kalau mau bikin bisnis ya mapping bener-bener, place jelas gitu kan. Ya mudah-mudahan podcast tentang STP lah ya, mau gimana mau di pasar ini bisa kemudian menjadi manfaat lah bagi teman-teman lah di Ngecapruk di Rumah Kayu gitu. Karena kita tiap podcast pengen selalu berbagi lah sesuatu hal yang memang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang membangun bisnis tentunya. Betul. Gitu loh. Biar bisnisnya enggak Ya mumpung ada suhunya masih bisa mau berbagi, soalnya pada hesek lah. Guys, asup ke seminar-seminar kan barayar marane banget gitu. Mending ya gratis kan gitu kita berbagi bermanfaat. Yang pasti mah
jangan bertanya tentang bisnis Kepada orang yang tidak pernah berbisnis. iya, Nah, hati-hatilah. Itu salah banget lah. Salah banget. Yang Nah, kayak sama dengan jangan bertanya tempat wisata ke orang yang tidak berani keluar rumah. jadi pertanyaan tuh, apa kabar? Apa kabar? Jadi gitu. Kaya. Oke teman-teman, sampai ketemu lah di Ngecapruk Rumah Kayu di episode selanjutnya. Tetap subscribe di Ngecapruk Rumah Kayu di YouTube kita, dan juga kita ada juga TikTok, ada juga di Instagram kita di Ngecapruk Rumah Kayu. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat setiap waktunya bagi teman-teman untuk menjalankan bisnis dan menjadi ruang bercerita bagi kita semuanya. Sampai ketemu di Ngecapruk di Rumah Kayu di episode selanjutnya. Salam. Salam.